Kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh tiada yang seperti Tuhan yang begitu menyayangi kami, begitu sabar terhadap kami, begitu terus dengan tangan terbuka, menunggu kami, memanggil kami pulang. Sungguh tiada Tuhan yang seperti Tuhan. Karena itu kami hari ini datang di hadapan Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya di hadapan Tuhan, pikiran dan hati kami, sehingga kedatangan kami bukan hanya pemenuhan kewajiban kami, agamawi kami, tapi menjadi satu kerinduan respon kami. Karena Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang terus-menerus memberikan kesempatan dan terus-menerus bersuara bagi setiap kami. Kami ingin mendengar suara Tuhan yang membentuk kami. Kami ingin mendengar suara Tuhan yang terus-menerus mengarahkan kami, sehingga kehidupan kami juga boleh semakin lama, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu berbicaralah bagi setiap kami. Pakai momen ke depan, pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu discerning darkness, atau bagaimana kita itu membedakan kegelapan. Saudara-saudara, kita mengingat bulan kemarin saya berkhotbah tentang bagaimana kita mengalami transformasi, dan di salah satu tanda kita mengalami transformasi adalah hasilnya kita tuh bisa menguji dan memilah, membedakan, discernment. Kita bisa discerning apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik di hadapan Tuhan. Karena itu kemudian kita akan membahas bagaimana kemudian kita bisa discerning ini, sehingga kita bisa membedakan mana yang betul-betul kehendak Tuhan, mana yang sebenarnya bukan kehendak Tuhan meskipun itu terlihat mirip. Karena kenyataannya memang di dalam kekristenan itu saya rasa menjadi agama yang paling banyak ditiru, dipalsukan. Agama yang paling banyak penyesat itu muncul di dalamnya. Tapi saya percaya bukan karena kekristenan itu kurang baik, kurang lengkap, kurang sempurna sehingga banyak penyesat muncul. Tapi mirip gambarannya, jika kita mau meniru sesuatu, kita tidak akan meniru sesuatu yang tidak berharga. Nanti tiruannya lebih mahal dari aslinya, percuma. Biasanya kita ketika ingin meniru sesuatu, yang kita tiru pasti sesuatu yang sangat berharga, tapi sulit untuk didapat. Karena itu biasanya kita membuat second grade, KW, sama seperti mungkin mirip seperti bunga ini, bukan? Bunga ini kalau asli itu kan mahal, ngerawatnya susah, belum KU 4 sudah coklat, ganti lagi bunga yang lain. Mahalnya minta ampun. Jadi beberapa gereja memilih lebih baik kasih bunga palsu. Karena bunga palsu itu lebih murah, menggantikan yang asli, bahkan kadang-kadang dicat dengan demikian menarik, lebih kelihatan menarik daripada yang asli. Warnanya lebih kontras daripada yang asli. Saya rasa itu juga yang Paulus itu ajarkan, katakan di dalam surat 2 Timotius 3. Di mana Paulus itu mengingatkan Timotius bahwa ketika dia sebagai pemimpin jemaat ada tantangan yang akan dihadapi. Yaitu banyaknya penyesat-penyesat dan bagaimana kemudian kita itu bisa discerning darkness. Di akhir zaman, di zaman-zaman akhir ini, bagaimana kemudian kita itu berespon menghadapi gereja itu yang penuh tantangan. Banyak yang terus menyeret gereja itu berbelok dan tidak lagi bisa sesuai kehendak Tuhan. Kita perlu discerning mana yang betul-betul kehendak Tuhan, mana yang tidak. Karena itu kita akan belajar di dalam 2 Timotius 3, 1-17. Bagian ini akan saya bagi menjadi 3 bagian agar kita lebih mudah mengikutinya, agar tidak terlalu panjang. Yang pertama nanti Paulus akan membukakan bagaimana realitanya gereja tetap muncul di dalam gereja itu ada banyak sekali penyesatan. Ada banyak sekali hal yang terlihat asli padahal imitasi. Banyak sekali kekristenan itu sebenarnya kekristenan bukan sejati tapi imitasi. Seperti tadi, berlian imitasi. Dia kelihatan asli padahal tidak tahan uji. Seperti tadi juga, bunga palsu. Dia bisa memalsu warnanya, bentuknya, tapi tidak bisa memancarkan keharuman bunga yang asli. Dan karena itu kemudian Paulus itu di dalam bagian berikutnya ayat 10, dia kemudian menjelaskan bagaimana dia itu hidupnya itu menjadi teladan bagi jemaat yang sedang disesatkan itu. Baru kemudian dia menutup dengan hidup kita harus berpegang terus pada Injil. Kita akan melihat di dalam bagian ini, saya akan masuk dalam bagian pertama, yaitu Paulus membukakan ada penyesatan yang terjadi
bahkan di dalam gereja sekalipun. Karena itu dia membuka dengan satu kalimat itu, ketahuilah. Saudara, di dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan ketahuilah. Padahal di dalam bahasa aslinya itu, di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ketahuilah, itu ada satu kata yang tidak diterjemahkan, yaitu kata tetapi. Saudara, kita tahu bahwa ketika ada seseorang bicara, dikasih bumbu tetapi, biasanya berikutnya itu yang lebih serius, berikutnya itu yang kita ingin betul-betul lebih diperhatikan. Contohnya jika ada jemaat itu bilang, Freddy kamu baik tapi. Nah berarti berikutnya itu yang lebih tidak enak, tapi berikutnya itu yang lebih jujur, berikutnya itu yang lebih serius, yang dia ingin saya tuh camkan baik-baik. Freddy kamu baik tapi pelit. Berarti dia tuh tahu kamu tuh baik, tapi kalau pelit jadi tidak baik nanti. Jadi baiknya itu cuma pujian biar saya itu ngamuknya mungkin tertahan. Tapi berikutnya itu yang realita, yang betul-betul serius, yang dia ingin perhatikan ini baik-baik. Kamu baik tapi camkan baik-baik, kamu pelit. Nah itu realita. Paulus sama, kalau kita baca di dalam bagian sebelumnya, Paulus itu menutup dengan satu nada yang optimis. Dia mengatakan, Tuhan memang akan melindungi kita dari semua tantangan. Dari penyesat-penyesat itu. Tuhan akan melindungi kita. Tetapi, meskipun Tuhan lindungi, tetapi camkan ini baik-baik. Itu kata Paulus. Tuhan lindungi betul. Tapi bukan berarti tidak ada respon. Karena itu dia katakan tetapi ketahuilah ini. Atau mungkin dengan kata yang lebih harafiah, camkan ini baik-baik. Lihat ini, perhatikan ini baik-baik. Yaitu bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Gereja boleh berdiri tapi bukan berarti tidak ada tantangan. Akan tiba saatnya gereja menghadapi tantangan yang semakin besar, semakin banyak. Dan masa sukar itu akan terus menggerogoti gereja. Dengan kata lain Paulus mengingatkan, kita sudah terima anugerah keselamatan betul. Pengorbanan Kristus sekali cukup. Dan itu membuat kita itu mendapatkan keselamatan betul. Tapi belum selesai. Masih ada part berikutnya. Kita masih dalam masa penantian Yesus datang kedua kali. Kita masih hidup di dunia di mana setan yang sudah diinjak kepalanya itu masih terus menerus kepingin menggigit kita. Melakukan serangan akhirnya sebelum nanti Yesus datang kedua kali. Dia akan terus menggerogoti kita, menggigit tumit kita, sehingga orang Kristen semakin sulit melangkah. Mau melayani aja tidak gampang, bukan? Mau hidup baik-baik untuk Tuhan tidak gampang. Setan itu terus menggigit tumit kita, menggerogoti tumit kita. Dia tidak pernah menyerah. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Betul Tuhan akan lindungi kamu, tapi perhatikan baik-baik. Bukan berarti kamu sudah bebas, kamu masih hidup di dunia berdosa. Setiap hari kita menghadapi peperangan rohani. Setiap hari kita tuh menghadapi tantangan untuk kita tuh terus serius menangkan. Camkan ini baik-baik. Dan Paulus secara spesifik membukakan satu tantangan yang paling besar, paling banyak dihadapi gereja saat itu, bahkan sampai saat ini, yaitu dia bicara tentang penyesatan di dalam jemaat. Dan di dalam penyesatan itu dia membuka dengan satu kalimat, ditutup dengan kalimat yang senada di bagian akhir, yang saya beri warna hijau, yang saya mungkin terjemahkan di dalam bahasa harafiahnya, saya berikan warna kuning, orange. Untuk kita tahu lebih mudah, Paulus dengan sederhana mengatakan nanti di dalam zaman akhir, di dalam gereja, orang Kristen yang katanya Kristen akan muncul banyak manusia yang lebih mencintai dirinya sendiri dan mencintai uang. Dan orang ini adalah orang-orang yang mencintai hawa nafsunya lebih daripada mencintai Tuhan. Tuhannya dia adalah uang. Dirinya lebih penting karena itu ambisinya, nafsunya itu dia pentingkan untuk memuaskan dirinya, menyenangkan dirinya. Dan dia itu terus bersandar pada uang bukan Tuhan. Karena uang itu yang bisa memuaskan nafsunya, bukan Tuhan. Tuhan suruh kita hidup suci, mana enak. Tapi uang itu yang membuat kita mau apapun asal punya uang bisa lakukan. Karena itu orang-orang seperti ini akan muncul, yaitu orang-orang yang memilih mencintai diri sendiri, mencintai uang. Ini bukan berarti kita tidak boleh punya uang.
Tapi kata mencintai ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi hamba uang. Berarti mencintai uang berlebihan sampai memberikan dirinya itu rela diperbudak oleh uang. Karena itu Januari kita bicara bagaimana kita itu berhikmat mengelola kekayaan uang kita agar tidak diperbudak oleh uang. Kita itu berusaha, uang itu perlu, tapi jangan memberi hidup kita mencintai berlebihan sampai diperbudak oleh uang. Sampai rela bangun pagi demi uang, rela menyangkal Tuhan demi uang. Karena kita mengatakan uang itu jauh lebih penting daripada Tuhan. Karena itu dikatakan orang-orang seperti ini lebih mencintai hawa nafsunya, ambisinya daripada Tuhan. Dia tidak peduli lagi kehendak Tuhan. Yang dia pedulikan adalah ambisiku. Sehingga orang-orang seperti ini mau pelayanan pun yang dia pentingkan adalah ambisi dia. Tunjukkan ketika saya menjabat, nih yang saya hasilkan. Dia membuat sekian banyak aktivitas, dia tidak peduli lagi kehendak Tuhan. Dia tidak peduli lagi suara Tuhan. Karena yang dia cintain adalah programnya, kerjaannya, ambisinya yang dibalut dengan rohani tapi tidak pernah mencintai Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Paulus akan muncul orang-orang seperti ini. Dan saya rasa ketika saya membahas seperti ini kita mulai mikir, oh mirip ya. Sekarang pun masih terjadi. Sampai sekarang terus terjadi. Dan Paulus kemudian jabarkan bahwa orang-orang ini manusia mencintai dirinya, mencintai uang, mencintai hawa nafsu lebih daripada Tuhan. Yang dilakukan itu apa? Paulus itu menjabarkan pertama, dia menjabarkan ada tindakan yang dilakukan secara spesifik. Ciri-cirinya kira-kira mereka itu orang-orang yang pembual dan suka menyombongkan diri. Ngomongnya itu besar dan dia itu angkuh, sombong. Biasanya mungkin kalau kita tuh dengar di gereja mungkin kalimatnya kurang lebih seperti, coba lihat gereja ini kalau nggak ada saya mau jadi apa. Seolah-olah semua ini adalah dia yang bangun. Coba kalau nggak ada saya pasti berantakan. Padahal kalau nggak ada dia berantakan, yang salah bukan orang lain, dia yang salah. Dia tidak membangun pelayanan dengan baik, tidak regenerasi, sehingga ketika dia tidak ada pelayanannya tidak jalan. Berarti jangan-jangan dia tidak mempersiapkan penerus, jangan-jangan dia menguasai dan selalu akibatnya bluffing. Ngomong besar, angkuh, sombong. Kalau nggak ada saya, lihat mau jadi apa ini pelayanan. Dan orang-orang seperti ini sebenarnya tanpa sadar dia menghujat Tuhan. Karena itu dilanjutkan mereka itu sebenarnya akan menjadi pemfitnah atau penghujat. Orang-orang seperti ini seolah-olah semua kerjaan bisa berhasil karena saya bukan karena Tuhan. Seolah-olah kuasa Tuhan itu tidak ada apa-apanya dibanding usaha saya. Seolah-olah Tuhan itu cuman tempelan. Dia menghujat Tuhan, seolah-olah Tuhan bukan pribadi, tapi cuman label, cuman status. Dan bahkan dikatakan orang seperti ini, karena dia tidak menghormati Tuhan, menghujat Tuhan, bagaimana mau taat? Karena itu orang-orang ini tidak akan taat kepada orang tuanya, tidak mau diwariskan iman dengan baik, bahkan tidak bisa bersyukur, tidak tahu terima kasih. Dan orang-orang seperti ini dikatakan tidak mempedulikan agama. Atau dengan kata lain, tidak mempedulikan tingkah laku suci di hadapan Tuhan itu sesuatu yang perlu untuk diusahakan. Orang-orang ini tidak menjaga hidupnya baik-baik. Orang-orang ini menggampangkan untuk hidup sembarangan. Dan bahkan mungkin berkata, toh seperti ini masih dipakai Tuhan. Toh saya bohong-bohong dikit, yang penting bohong untuk kebaikan. Korupsi yang penting nanti dikasih untuk gereja. Dan orang seperti ini tidak perlu lagi menjaga kekudusan. Mulai sembarangan di hadapan Tuhan. Seolah-olah apapun saya kasih Tuhan harus mau. Sehingga kita tidak lagi perlu menjaga hidup yang baik, yang benar, yang saleh di hadapan Tuhan. Ini orang-orang yang kata Paulus sebagai penyesat. Ini akan muncul di gereja. Sekali lagi saudara-saudara, kalau saya bicara sampai sini mirip sama kondisi gereja sekarang, bukan? Berapa banyak anak muda sulit taat. Tidak mau melihat otoritas Tuhan itu sebagai sesuatu yang perlu dipelajarin, perlu dihidupin. Sulit bersyukur, dikit-dikit ngeluh. Dan dia sudah tidak lagi perlu menjaga kekudusan hidup, sembarangan sama hidupnya. Dia main-main sama hidupnya seolah-olah saya sudah jadi Kristen, Tuhan harus tanggung jawab, saya mau lakukan apapun, Tuhan harus tetap ampuni saya. Tidak boleh marah sama saya, harus terus berkati saya.
Karena itu mulai banyak kita melihat orang tidak lagi menghormati Tuhan, tidak lagi taat, cuman sombong, bluffing, mirip sama kondisi gereja saat ini, bukan? Paulus memperingatkan bukan cuma saat itu akan terus terjadi ke depan. Camkan ini baik-baik. Sudah memang Tuhan tebus, bukan berarti tidak ada tantangan. Dan saudara-saudara, bagian ini dilanjutkan oleh Paulus, bukan hanya tindakan dia menyesatkan dirinya sendiri, tapi tindakan ini pasti akan berdampak kepada relasi dengan sesama. Karena itu dia lanjutkan untuk bagaimana dampaknya ini. Orang-orang seperti ini kalau kumpul dengan orang Kristen yang lain, pasti dia tidak punya kasih. Biasanya dia melihat orang lain yang berbeda itu cenderung lebih bengis. Saya pelayanan A, orang lain pelayanan B, itu pelayanan tidak lebih penting dari saya. Lihat orang lain yang sedikit lemah, dia langsung mungkin usir dari gereja. Orang-orang seperti ini tidak punya kasih. Bukan tidak tahu mengasihi, lebih tepat tidak memiliki kasih. Hatinya tidak punya kasih. Karena itu kita lihat banyak orang Kristen itu bengis. Sulit memaklumi kelemahan orang lain. Sulit memaklumi orang lain yang mungkin tampil beda dengan kita. Harusnya kan diterima lalu dipelintir. Kalau kita usir, siapa yang bisa melintir balik, bukan? Terima, biar terjebak, pelintir. Biar balik, bertobat. Jadi harusnya kita tuh mengasihi, tapi orang ini tak punya kasih. Bahkan dia itu kalau berantem sulit memaafkan. Tidak mau berdamai. Sulit untuk bisa forgiveness ke orang lain. Suka fitnah, jelekin orang lain. Pura-puranya mau daftar sisi, Kreisel. Tapi isinya bahan tidak maju-maju. Kekurangan orang lain yang makin lengkap. Jadi terus bicarain si A gimana, update terus dia. Akhirnya gosip Injil dibalut rohani. Kumpul sisi bahan tidak selesai-selesai. Tapi hidup temannya selesai semua. Terus bertumbuh, makin lengkap. Fitnah, terus menjelekkan orang lain. Karena orang ini tidak bisa mengekang dirinya. Tidak terkendali, tidak bisa kendaliin. Terus kepingin jelekin, kepingin ngomong, kepingin nguasain. Dan orang ini biasa kejam. Tidak suka yang baik, pembenci kebenaran. Dia lihat sesuatu yang baik itu tidak suka. Dan orang ini suka berkhianat, dikit-dikit meninggalkan iman. Mungkin juga tidak setia dengan pasangan. Mungkin juga dikit-dikit itu pergi dari gereja, susah dikit pergi, senang dikit tidak kasih persembahan. Dapat lotre, tidak kasih persembahan. Tidak dikasih lotre, ngamuk pergi meninggalkan gereja. Nah, orang-orang seperti ini tidak berpikir panjang dan berlagak tahu, sok tahu. Padahal sebenarnya tidak tahu. Nah, Paulus mengatakan hati-hati. Orang ini akan muncul. Gereja Tuhan akan lindungi, betul. Itu gereja Tuhan, betul. Tapi hati-hati. Akan selalu ada penyusup, penyesat di dalam jemaat. Karena itu dia lanjutkan, secara lahiriah ini bukan dari luar. Ini di dalam. Mereka itu menjalankan ibadah mereka. Atau dengan kata lain, menjalankan kehidupan agamawi mereka dengan saleh. Mereka bukan hanya datang ke gereja. Mungkin lebih dari kita, mereka datang doa Rabu. Mereka bikin sendiri doa Kamis. Senin datang, hamba Tuhan libur, datang sendiri. Buka pintu gereja sendiri untuk nge-gym. Pokoknya datang setiap hari ke gereja, hamba Tuhan bisa libur, dia tidak bisa libur. Datang terus, tingkah agamawinya sangat baik. Muncul terus, sampai kadang-kadang dikira dia itu hamba Tuhan. Padahal hambatan. Bukan hamba Tuhan. Nah, ini orang ini. Tetapi pada hakikatnya orang ini tuh tidak pernah sungguh-sungguh itu percaya sama Tuhan. Menghidupi apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Dengan kata lain Paulus mengatakan orang ini pada hakikatnya itu memungkiri kuasa Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Mentransformasi kita. Dia terus-menerus menjalankan hidupnya seolah-olah kuasa Tuhan itu tidak akan sanggup mentransformasi dia. Cuman tingkah laku agama tidak perlu menjaga hidup kudusnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, untuk orang-orang seperti ini Paulus bilang hati-hati, jauhi mereka itu. Mereka itu akan membawa dampak yang buruk, dia akan merusak kita, membuat kita tawar hati di gereja dan kita harus jauhi. Kenapa harus jauhi?
Karena dijauhin aja orang ini terus kejar kita. Karena itu dikatakan sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang terus menyelundup ke rumah orang lain berusaha menjerat. Orang itu tidak suka diem, dia pingin memperbanyak pengikutnya. Mirip seperti salah satu ajaran yang kita anggap sesat. Terus berdiri di pinggir jalan. Hamba Tuhan aja sekarang sudah tidak mau pakai jas, tidak mau pakai dasi. Mereka di pinggir jalan pakai jas, pakai dasi. Hamba Tuhan aja khotbah, jangan pakai jas, pakai jaket kulit aja. Saya tekor beli lagi jaket kulit. Jas ini kan dikasih jemaat, suruh beli lagi jaket kulit. Emang murah gitu kan. Ditelepon, Pak besok ini gereja kami beda ya sama gerejamu. Nggak usah pakai jas, pakai jaket kulit. Ya lu beliin dong ya enggak. Memang dikira jaket kulit murah, mahal. Tapi kita itu, waduh sekarang gereja seperti itu. Mereka di pinggir jalan enggak. Pakai dasi lengkap, pakai jas lengkap. Wah mereka terus berusaha menyelundup masuk ke rumah-rumah. Kasih majalah mereka, mempengaruhi kita. Dan yang mereka tuju ingin menjerat dikatakan perempuan-perempuan lemah. Saudara-saudara saya percaya Paulus bukan sedang mendiskreditkan wanita. Paulus tidak mengatakan semua perempuan. Tapi dikatakan hanya perempuan-perempuan lemah. Berarti bukan semua perempuan, tapi perempuan-perempuan tertentu yang lemah. Karena itu dia jabarkan yaitu yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Orang yang datang ke gereja motivasinya tidak benar. Orang yang ambisi pribadi lebih daripada cinta Tuhan. Orang-orang yang walaupun selalu ingin diajar, tapi sebenarnya tidak kepingin belajar. Pura-puranya mau belajar, padahal tidak pernah mau cari kebenaran. Jadi orang-orang ini dikatakan dalam surat Paulus yang lain, orang-orang ini datang pada perkumpulan bukan ingin cari kebenaran, tapi hanya ingin memamerkan harta suaminya. Hanya ingin memamerkan kekayaan. Karena itu berdandan berlebihan, pamer perhiasan, sampai kepang-kepang rambutnya. Ya bukan berarti tidak boleh dikepang. Ya, nanti rambutnya harus terurai semua kayak Sadako juga repot. Bukan berarti tidak boleh diurai, tapi orang ini berlebihan. Dia itu ingin memamerkan siapa dirinya, tapi tidak sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran. Dia mungkin boleh datang ke gereja pelayanan, motivasinya apa? Orang-orang ini yang dikatakan perempuan-perempuan lemah. Yaitu dia itu adalah orang-orang yang dari awal itu belajar, tapi tidak sungguh-sungguh ingin bertumbuh. Tidak sungguh-sungguh ingin mengalami transformasi. Itu sasaran empuk buat mereka. Saudara-saudara, untuk kasih gambaran biar kita itu kenapa perempuan-perempuan lemah. Saya mungkin kasih gambaran, kalau di KU3 ini kan banyak anak muda juga. Mungkin pernah lihat film Stranger Things. Yang belum pernah, bukan berarti ini promosi, saya tidak dapat komisi. Tapi kira-kira ceritanya, yang di atas saya ini, itu adalah mungkin monster alien. Dia itu ingin menguasai dunia. Dia itu dengan cara kepingin mengubah dunia yang ada ini menjadi dunianya dia. Karena itu dia itu membangun satu seolah-olah kayak markasnya seperti ini. Yang diisi kanan kirinya itu kemudian ditanam anak kecil di sana untuk dihisap sari-sarinya. Lalu yang menarik adalah ketika ditanya kenapa anak kecil. Kenapa yang dipilih bukan bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa anak kecil? Dan dia itu mengatakan satu kalimat, kenapa anak kecil yang dipilih, ditangkap, diambil, kenapa anak kecil? Dia menjawab, kamu bisa lihat mereka enggak? Kamu bisa lihat anak kecil itu seperti apa? Kenapa aku pilih mereka? Karena mereka itu lemah. Bukan cuma lemah tubuhnya, tapi juga masih belum punya pengertian yang benar. Masih lemah di dalam pengertian, weak in body and mind. Karena itu mereka tuh gampang sekali untuk dirusak, gampang sekali untuk dibentuk ulang, gampang sekali untuk dikendalikan, ditipu, dimanipulasi. Mereka tuh the perfect vessels, sarana wadah yang sempurna untuk memperbanyak pasukan dia. Saya rasa mungkin gambarnya mirip kenapa perempuan-perempuan lemah. Karena saat itu mungkin belum ada sekolah minggu, anak-anak itu belum layak untuk mendengar pengajaran. Tapi wanita-wanita banyak yang percaya, mulai mengenal Tuhan.
Tapi berapa banyak wanita-wanita yang saat itu kemudian datang untuk bertumbuh? Nggak banyak. Dan orang itu sasaran empuk buat para penyesat. Saudara-saudara, saya kasih gambaran lagi. Kalau mau menyesatkan orang, jangan cari orang yang hafal jalan. Dia tidak mungkin gampang disesatkan. Kalau mau menyesatkan orang Pluit, jangan cari yang rumahnya di sekitar Pluit. Cari yang dari luar kota. Ini orang Bandung baru datang, baru ngekos di Pluit. Belum 1 hari, gampang disesatkan. Belum hafal, belum tahu, gampang disesatkan. Karena itu zaman dulu kalau kita naik taksi, kita tuh tahu. Kalau enggak hafal jalan, disesatkan sampai argo bengkak. Tapi kalau kita hafal jalan, dia enggak gampang mempermainkan kita. Zaman dulu mungkin sopir taksi beberapa itu ngerti 2 Timotius 3. Karena itu ketika kita itu masuk di taksi dia itu langsung tanya kita, memberikan discernment, discerning darkness. Dia mulai bertanya, lewat mana Pak? Dia menguji kita. Dia ingin tahu kita hafal jalan atau enggak. Kalau kita, ya terserah Bapak, saya enggak hafal jalan. Langsung kita menjadi mangsa empuk, the perfect vessels. Dia langsung bilang, sebelahku ini weak in body and mind. Sebelahku ini easily broken, easily reshaped, easily controlled. Karena itu kita diputer-puter, memang harus lewat sini Pak. Kita trust and obey. Sampai akhirnya bengkak itu argo. Kita mulai, masa sejauh ini Pak? Memang jauh. Karena kita tidak memahami. Kalau kita tidak paham kekristenan, kita gampang diputer-puter. Tapi beda ketika saya masuk ke taksi itu, saya memahami dunianya. Saya mempelajari itu sampai PA, dari Pluit Muara Karang saya gali jalannya, gali Alkitab. Lalu ketika dia mencobai saya, lewat mana Pak? Saya bisa menyebutkan semua dengan lengkap. Sampai jalan tikus saya tahu. Jalan laba-laba saya tahu, jalan semut saya juga tahu. Semua jalan saya tahu. Mau lewat mana? Sambil merem pun saya tahu. Nah dia mulai tahu, ini orang gak gampang disesatkan. Nah mungkin dia akan kasih taksinya ke saya. Dia sendiri yang mungkin mundur, dia sendiri yang mungkin minder. Karena dia merasa orang ini hafal jalan. Tidak mudah disesatkan. Saudara, kita itu disadarkan oleh Paulus akan muncul tantangan ini. Tapi bagaimana kita itu menghadapinya? Kita berhenti bertumbuh di gereja, mereka akan menyesatkan kita. Karena kita sasaran empuk buat mereka. Tapi ketika kita belajar, sebenarnya mereka itu tidak sepintar itu. Karena itu Paulus itu lanjutkan sama seperti Yanes Yambres. Yanes Yambres itu siapa? Ini adalah nama penyihir Mesir yang saat itu bisa meniru tulah yang Tuhan itu berikan melalui Musa. Tapi sama seperti Yanes Yambres, dia bisa menentang Musa, meniru apa yang menjadi tulah Allah yang diberikan pada Musa itu. Tapi mereka itu tetap, akal mereka itu bobrok, iman mereka itu tidak tahan uji. Tunggu waktu, tinggal tunggu waktu. Mereka itu pasti tidak bisa maju lagi. Tulah tertentu berhenti, tidak bisa tiru. Mereka itu cuma makin berkembang dalam kejahatan, tapi sebenarnya mereka itu tidak tahu apa-apa. Bodoh. Karena itu dikatakan mereka pun nanti kebodohannya akan nyata. Bagi setiap kita kalau kita tuh mau terus bertumbuh. Sebenarnya menghadapi tantangan itu kalau kita terus bertumbuh, kita akan tahu. Tidak sulit. Karena itu misal kita ambil contoh. Saksi Yehova misal. Saksi Yehova kita anggap sesat. Mereka tuju orang-orang yang lemah. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Dan memang kebanyakan yang mereka tuju kebanyakan ibu-ibu. Yang punya waktu di rumah. Yang kadang-kadang dianggap mungkin tidak bisa baca Alkitab. Dia tuju itu. Pernah ada seorang jemaat itu datang kepada saya ngomong, kok aku diganggu terus, diteror terus, mau didatengin terus. Gimana cara nolaknya? Gampang. Bilang, oke, silakan datang. Tapi saya mau ngajak hamba Tuhan saya. Saya nanti ikut datang. Dan orang itu tidak berani. Dia saya ajak ketemuan tidak berani. Orang itu diajak ketemuan sama hamba Tuhan tidak berani. Karena kalau kita itu cukup belajar, sebenarnya mereka kuasai itu bodoh. Tapi kadang-kadang kenapa kita gampang tersesat? Kita tidak mau belajar. Kita berhenti belajar. Kita menjadi orang-orang yang tidak bertumbuh, lemah. Kita menjadi the perfect vessels buat mereka.
Karena itu mereka datang yang dituju pertama kali kita, yang gampang dirusak. Tapi beda bukan? Kalau kita mau cari orang Kristen, murid Kristus, kita tidak cari orang bodoh bukan? Kita cari yang pinter. Yang pinter itu ajak debat, menangkan sampai menang, pasti nanti dia jadi pelayan yang luar biasa. Kalau kita cari orang-orang yang bodoh-bodoh, yang bohwat-bohwat, masuk gereja kan pusing semua. Wah, nanti bisa kita itu makin cepat mati muda bukan? Kita kekristenan yang benar, carinya yang pinter. Mereka tidak. Carinya yang lemah. Karena itu kita harus bertumbuh. Mereka bertambah jahat, kita harus bertambah pintar. Itu yang Paulus itu ingatkan. Tapi sekarang pertanyaannya, ada penyesatan, kita harus bertumbuh. Bagaimana caranya bertumbuh? Bagaimana caranya kita bisa menghadapi mereka? Paulus mengingatkan ada dua cara yang mereka itu bisa lakukan, setiap kita bisa lakukan. Yaitu yang pertama, Paulus mengingatkan kita harus jadikan hidup kita itu sebagai teladan. Dia mengatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Bukan cuma ajaran, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau bahkan telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang aku itu juga derita. Baik di Antiokhia, Ikonium, dan Listra. Semua penganiayaan itu ku derita, kamu juga ikuti itu. Dan sekarang kamu lihat, aku sudah dibebaskan. Ada Tuhan, bahkan di dalam masalahku. Tuhan telah melepaskan aku dari semua penderitaan itu. Lihat hidupku. Meskipun susah, tapi ada Tuhan. Lihat hidupku. Karena itu dia lanjutkan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus tidak akan mudah. Akan menderita aniaya, penolakan. Tidak mungkin lebih mudah kalau kita mau hidup benar di tengah dunia yang gelap. Memang sulit. Tapi ingat, mereka orang jahat penipu akan bertambah jahat, merusak satu dengan yang lain, menyesatkan dan disesatkan. Tapi apakah kita terus mau bertumbuh di tengah kesulitan kita? Ada Tuhan, lihat aku. Kesusahan tidak mematahkan ketekunanku. Aku terus bertumbuh dan Tuhan itu menyatakan membebaskan aku. Menyatakan kuasanya. Tiru itu. Saudara, bagian ini mengingatkan bagi setiap kita. Paulus itu mengingatkan yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kita harus hidup kita bukan cuman kumpulkan info teologis tapi jadi model. Saudara, saya percaya gereja bukan kekurangan orang pintar. Saya percaya kalau bertanya sama jemaat teologi, beberapa dari kita bahkan mungkin sangat tahu teologi. Kita pintar, kita belajar. Beberapa dari kita bahkan ikut Bible study dan lain sebagainya. Gereja saya percaya tidak kekurangan orang pintar. Tapi gereja kekurangan teladan, model. Karena itu kita melihat beberapa model itu mulai berguguran satu dengan yang lain. Tidak menjaga hidupnya. Dan kita mulai kehilangan bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Karena kita melihat model yang ada semua seperti itu. Sehingga kita mulai ikut-ikutan seenaknya hidup bagi Tuhan. Ambil contoh misal kita melihat ada satu penulis Kristen yang baik. Kita kenal sekali. Ternyata kebongkar 8 tahun menutupi perselingkuhannya. Kita mulai goncang. Saya percaya gereja saat ini bukan kekurangan orang pintar. Tapi kekurangan model. Berapa banyak hamba Tuhan masih jadi model. Berapa banyak jemaat, aktivis, majelis jadi model. Sehingga orang di luar sana bisa melihat bukan cuma suara doktrin kita, bunyinya apa. Tapi melihat hidup kita yang betul-betul jadi display buat mereka. Sehingga mereka bisa melihat kok lain hidup orang Kristen. Karena kita jadi model buat mereka. Kita kekurangan model. Kita kehilangan banyak model. Tapi apakah kita itu bisa jadi model? Bukankah kadang-kadang kita bilang, aduh itu kan urusan orang-orang yang super rohani. Tuh lihat penulis aja jatuh. Bagaimana saya bisa jadi model? Saya cuma jemaat biasa. Karena itu Paulus itu pinter, dia tahu kita bakal meragukan, tanya terus. Bebal, dia lanjutkan lagi. Susah jadi model, ingat berikutnya. Paulus mengingatkan ada Injil yang sudah diberikan, apakah kita tuh pegang.
Karena itu dia mengatakan, tetapi hendaklah engkau terus berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Sudah terima, tapi terus dijaga, dipegang enggak? Bahkan engkau itu yang sudah yakin itu, ingat gak terus mengingat orang yang mengajarkan, mewariskan itu pada kita. Saudara, kalau kita sulit menjaga ajaran, hargai orang yang memberikan ajaran itu kepada kita. Saya tuh suka bilang sama murid saya, kalau kamu itu nyangkali imanmu, saya ikut sedih. Saya rela jadi gurumu, digaji enggak sampai 500 untuk kamu kenal Tuhan. Tapi dikasih tantangan dikit kamu nyerah, balik lagi ke imanmu yang lama. Saya merasa kamu tidak hargai. Kasih saya ingin mewariskan iman itu ke kamu. Jadi saudara, Paulus itu mengingatkan, kita itu sudah terima, kita pegang enggak? Sulit pegang, hargai orang yang kasih itu ke kita. Entah itu orang tua, entah itu teman, entah itu mungkin pasangan, entah itu hamba Tuhan di gereja. Tapi kita sudah mendapat itu. Ingat juga bahwa dari kecil, sebelum kita bisa pikir aneh-aneh, sok kreatif tapi pemberontak, bukan kreatif tapi destruktif. Dari kecil itu kita itu taat, anak Tuhan. Kita sudah kenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil kamu itu percaya kuasanya. Kamu pegang itu. Kenapa begitu besar ada tantangan kita lupakan. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah itu harusnya itu kan bermanfaat untuk mengajar kita. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita untuk terus hidup di dalam kebenaran. Dan disitulah baru setiap kita ini punya Allah ini, kita akan diperlengkapi untuk bisa hidup bagi Tuhan, untuk bisa melakukan perbuatan baik. Dengan kata lain Paulus mengingatkan kita sulit jadi model. Ingat satu hal, bukan cuma orang-orang hebat itu yang bisa jadi model. Setiap kita bisa karena kita sudah dikasih modal bagi Tuhan. Dari Tuhan. Tuhan sudah kasih kita modal. Modal itu sudah kita terima. Yang dulu kecil itu kita jaga, kita bangga punya itu. Kita kagum dengan itu. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, kapan kita sudah berhenti kagum dengan firman Tuhan? Saya tuh ingat dulu waktu kecil, buku yang terus ada di sebelah saya sampai SMP. Alkitab. Padahal saya bukan hamba Tuhan saat itu, saya masih anak SD. Sampai SMP yang selalu ada di sebelah saya itu Alkitab. Padahal Bapak Ibu, saya itu dulu beragama Katolik. Kita tahu Katolik itu tidak semua punya Alkitab yang ada buku pujian. Tapi saya maksa sama orang tua minta Alkitab karena saya ingin baca. Dan selalu saya taruh di sebelah bantal saya. Karena saya kagum dengan ceritanya, ini lebih hebat dari cerita Superman, Gaban lah, Dragon Ball lah. Ini lebih keren. Yang lain itu ceritanya hebat-hebat kayak Superman hebat-hebat. Tapi coba lihat. Yesus Kristus mau ditangkap, ditanya, mana itu Yesus orang Nazaret? Dia cuma jawab, akulah dia. Langsung semua gelepar, jatuh semua. Wah, hebat banget. Bisa jalan di atas air, ngomong gitu jatuh semua. Saya tuh baca itu, wah kagum sekali. Tapi kapan kita mulai berhenti kagum terhadap firman Tuhan? Modal itu sudah dikasih. Tapi kita sudah mulai berhenti kagum. Kita menganggap kuasanya sudah tidak ada lagi. Sehingga kita merasa tidak bisa jadi model. Padahal modal sudah dikasih. Setiap kita punya. Jaga itu. Hargain orang yang kasih. Terus hidupi itu. Tidak mungkin kita tidak bisa jadi model. Saat ini kekristenan kurang model. Bapak Ibu, jadilah model. Saudara-saudara, jadilah model. Saudara-saudara, tadi pagi KU1 selesai khotbah, ada satu jemaat datengin saya. Wah, thank you khotbahnya, saya mendapatkan 3 poin dari kamu. Dia membuat istilah yang saya sendiri aja tidak pampang di sini. Dari khotbahmu hari ini saya bisa membuat 3 istilah yang saya ingat, itu take home message yang saya bawa pulang. Berarti kita tuh hidup harus jadi model. Karena kita sudah punya modal. Lalu yang kedua, dia mengatakan modal itu sudah dikasih. Kalau kita tidak pakai, tidak jadi model, maka kita modar.
Modar itu tidak tahu bahasa apa. Bahasa mungkin Yahudi, Yunani. Jadi dia bilang kalau kita tidak jadi model, tidak pakai modal, modar kita. Akan disesatkan sama dia. Hidup kita akan hancur. Saya rasa jemaat ini mengatakan istilah yang benar bukan? Kalau tidak ingin jadi sasaran empuk, dirusak oleh penyesat, ingat kita sudah punya modal itu. Sudah dikasih. Kenapa kita berhenti kagum? Berapa banyak kita masih suka baca Alkitab? Berapa banyak dari kita masih pakai Alkitab sebagai pedoman hidup saya? Berapa banyak dari kita ketika membaca Alkitab masih bisa meneteskan air mata, tersungkur berlutut dan mengatakan, Tuhan, Engkau sungguh berbicara pada saya. Dan berapa banyak dari kita mulai mengatakan, pakai hidup saya untuk menjadi model bagi Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya itu yang Paulus itu ingatkan bagi kita. Akan ada penyesatan dalam jemaat, kita tidak bisa hindari. Tapi apakah kita mau hidup kita itu menjadi teladan? Yaitu mengikuti Paulus yang hidupnya itu dijadikan teladan iman. Hidup kita bukan cuma sekedar bertahan hidup. Tuhan ingin pakai hidup kita menjadi teladan iman. Dan bukan cuma itu, sulit terus pegang pada modal yang sudah diberikan pada kita. Berpegang apa yang sudah diberikan itu dengan tekun. Firman Tuhan itu, terus kagum pada firman Tuhan. Hidupi itu. Baru kita itu bisa tidak mudah disesatkan. Kita bisa menjadi orang-orang yang kembali memuliakan Tuhan. Agar kita tidak modar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin menyadari kehidupan iman kami. Kami tahu hidup kami banyak tantangan. Kami tahu kadang-kadang kebutuhan hidup kami itu membuat kami itu mulai perlahan-lahan meninggalkan iman. Mulai menjadikan hidup kami tidak lagi hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Karena itu Paulus mengingatkan kami, penyesatan itu akan terus ada, terus terjadi. Karena setan tidak mungkin tinggal diam, pasti ingin terus merusak umat Tuhan. Tapi apakah kami melawan itu dengan menjadi model, terus menjaga hidup kami, terus mau bertumbuh mengalami transformasi, sehingga kami bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan, kami bisa membedakan mana yang palsu, kami bisa menjadi orang yang sejati, pengikut Tuhan yang sejati, bukan imitasi. Karena itu kami ingin menjadi orang-orang yang bisa dipakai menjadi model. Kami diingatkan kami sudah punya modal yang bisa kami gunakan. Tapi berapa banyak dari kami itu memegang dan menggunakan modal dari Tuhan itu. Untuk hidup bagi Tuhan. Karena itu sadarkan setiap kami agar kami mulai berusaha mau memakai modal dari Tuhan ini. Untuk bisa hidup menjadi model bagi sesama kami. Inilah doa dan permohonan yang kami ini panjatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.